Oke, jadi malam ini kita akan final touch seperti biasa, ya. Jadi, nah harapannya teman-teman pasti kan udah selesaikan juga untuk kelas basic dan juga kelas-kelas yang sudah berurutan dari tradisional sampai ke live cover. Nah, malam ini kita spesial untuk bahas final touch, yaitu adalah sentuhan terakhir, ya, buat teman-teman. Nah, oke, langsung kita start aja. Jadi tentunya kalau kita di bisnis ini, ya anggaplah kita punya tujuan, semua orang punya tujuan, ya, yaitu adalah beli aset atau kita mau punya satu bisnis, let's say 2 miliar. Contoh saya hobi ngopi, saya hobi main apa motor, saya kepingin buka bengkel, saya kepingin buka coffee shop, otomatis kan pasti butuh tempat, ya, dan juga butuh alat-alat yang diinvest. Let's say kita ngomong 2 miliar. Ya, nah pertanyaannya kalau kita kerja biasa, anggaplah ada orang namanya Pak Ali nih, ya, income-nya 20 juta setiap bulan. Nah, anggaplah kita bisa saving 50% atau 10 juta per bulan. Ya, gede nggak? Gede banget. Karena jarang banget orang bisa saving 50%. Ya, apalagi di era yang sekarang orang bisa nabung 50% tuh wow banget. Ya, anggaplah dia bisa saving 10 juta per bulan. Sekarang kita lihat kalau kita mau bisnis yang 2M atau kita kepingin beli aset 2M, berapa lama? Ya, jadi kalau kita kalikan setahun 120 juta, kalau kita kepingin ke 2 miliar itu 16 tahun. Jadi kalau kita sekarang umur 35 ya nanti berarti umur 51. Ya, jadi kalau kita sekarang umurnya 25 ya berarti nanti umur 41. Keburu asetnya sudah jadi 3 miliar atau 4 miliar harganya. Ya. Sehingga sebenarnya bisnis prudensial ini membantu kita untuk capai aset 2 miliar. Ya. Jadi berapa lama? 5 tahun teman-teman. Ya, 5 tahun aja. Bisa benar-benar kita bisa beli aset macam-macam. Ya. Nah, kebetulan saya sendiri juga beli aset kurang dari 4 tahun. Ya, kurang dari 4 tahun. Nah, tahun pertama malah udah beli mobil, tahun kedua beli rumah, ya beli rumah yang kedua, apartemen. Ya, hari ini puji Tuhan ya diberkati barusan beli ruko juga ya. Jadi eh, kita bisa dapatkan aset ini dengan cepat gitu loh. Kurang dari 5 tahun bahkan kita udah bisa beli aset gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari Prudential. Kenapa kok kita join? Ya, kita kenapa kok nggak apa ya? Nggak jalankan bisnis kita. Bisnis kita itu bukan digantikan oleh Prudential, enggak. Tapi bisnis Prudential itu membantu kita supaya kita cepat bisa punya aset 2 miliar. Kalau kita bisa 5 tahun, kenapa harus tunggu 16 tahun? Betul nggak? Nah, nanti setelah kita beli aset, kita mau kembangkan hobi kita mau kembangkan usaha kita di perbengkelan atau di perinterioran atau mungkin apapun usaha kita, nggak masalah ya. Nah, kalau kita ngomong perbandingan, kalau kita usaha konvensional ya apa? Nah, kalau kita bukan prudensial, coba kita lihat setiap tahun. 2023, sekarang kita tanya, income kita berapa? Ya, 2024 income-mu berapa di 2024? 2025 income-nya berapa? Let's say kalau kita kerja di sama orang atau kita buka usaha sendiri, nggak tentu loh. 2023 katanya orang tahun resesi, bisa jadi turun bukan naik, tambah turun. Atau mungkin juga cenderung stagnan ataupun kalau bagus, nggak lebih bagus dari sebelum COVID, betul nggak? Nah, 2024 income-nya berapa? Kalau let's say 2023 bisa income 10 juta. 2024 kalau kita kerja sama orang, kira-kira jadi berapa? 10 juta jadi 11 juta bisa jadi. Atau kalau benar-benar performa kita bisa bagus, perusahaan juga untung gede bisa jadi 12 juta. Ya, tapi kadang-kadang juga bisa nggak naik loh. Alasannya ya perusahaan lagi perlu ekspansi dan sebagainya, betul nggak? Jadi kalau kita ngomong bukan prudensial ini semua harapan. Tapi beda kalau kita ngomongnya ini adalah prudensial. Ya, jadi 2023 stepnya gampang. Kita dari agent ke AAD. AAD berapa? 300 juta. Jadi kalau kita udah capai 300 juta, kita bisa hitung income-nya berapa sih? Ya, jadi kalau kita ngomong, teman saya ngomong, ya, income saya 10 juta, saya hitung omsetnya berapa tahun lalu. Ya, posisi apa? AAD ku. Oke, berarti saya udah bisa hitung. Oh, kalau income 10 juta berarti omset dia sekian. Ya, jadi prudential gampang banget.
omset berapa, income berapa, kita bisa tahu dengan cepat gitu loh. Ya, 2024 kita AD ke AD udah jelas. AD income berapa dengan tim berapa, omset berapa udah jelas. Sedangkan step kita ketiga, kita AD cetak AD, teman-teman. Ya, dari yang AD bisa cetak AD berarti income-nya akan tercipta sekian dan ini semua pasti. Ya. Jadi kalau kita ngomong pasti nggak? Pasti, guys. Ya, itu. Nah, buat teman-teman yang masih off cam, silakan di on kan ya, supaya lebih menyimak. Anggap aja Anda hadirnya offline ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ngomong ayah, ibu, ya butuhnya apa? Langsung aja saya buka ya. Kalau ayah pasti butuhnya PSS. PSS itu apa? Perlu solusi sehat, teman-teman. Ya, yaitu asuransi yang cover kesehatan sesuai tagihan kalau nggak minta masuk rumah sakit. Simple. Ya. PCB itu adalah program kritis. Nanti kita akan lebih banyak cerita di belakang. Untuk PW adalah program jiwa. Ya, perwarisan. Ibu juga sama, butuh PSS, butuh PCB, butuh PW, ya perwarisan. Ya, kalau anak ya sebenarnya PSS saja. Tapi kalau orang tuanya kepingin belikan anaknya kritis gimana? Ya nggak apa-apa. Selama orang tuanya berduit, mau belikan kritis untuk masa depan juga it's okay. Ya, karena kan setelah 20 tahun sebenarnya BEP, setelah 20 tahun dia uangnya nambah terus loh. Boleh nggak buat anak saya buka usaha waktu 40 tahun kemudian? Nggak masalah. Ya, jadi kalau orang tuanya planning kan buat dia mau pakai usaha 40 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, nggak masalah, teman-teman. Ya, juga bagus juga. Ada nggak yang buka? Ada. Ya. Nah, uang pertanggungan harus di-upgrade. Jadi kalau kita ketemu polisnya orang, udah punya polis biasa. Ya, yang benar adalah mindsetnya adalah uang pertanggungan harus di-upgrade. Ya, karena kalau kita nggak upgrade, ya sama kayak handphone. Bisa nggak kalau zaman sekarang saya masih pakai iPhone 5? Ya bisa-bisa aja sih buat telepon. Tapi kalau buat download-download, saya rasa udah nggak bisa karena fitur programnya semua udah dimatikan dengan Apple gitu. Ya, sama dengan fasilitas rumah sakit yang Prudential punya. Boleh nggak saya pakai kartu Prudential yang zaman dulu? Jadi sebelum Final Touch ini ada sahabat saya telepon kepingin tetap programnya program yang lama. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa ya akan diganti sesuai yang program lama. Contoh habisnya 100 juta, kalau diganti 10 juta nggak apa-apa ya. Loh kok gitu? Ya karena programnya udah nggak update. So that's why harus di-upgrade ke on bill gitu ya. Karena beberapa faktor. Satu yaitu inflasi, dua umur bertambah, tiga tidak semua bisa beli asuransi. Ya. Karena misalnya orang udah sakit, lu mau beli kayak apapun nggak bisa. Saya siap nih bayar. Ada nasabah yang saya ketemu, nggak sengaja ketemu, nggak kenal. Dia tanya, saya kepingin beli asuransi yang on bill, tapi kenapa ya nggak bisa? Terus saya bilang kenapa ya? Karena waktu itu memang udah ada sakit. Ya sakit apa? Ya kebetulan ada jantung. Teman-teman nggak bisa beli. Lu mau punya uang 100 juta siap bayar 1 M pun nggak bisa gitu. Jadi kenapa kok kita harus upgrade? Ya karena zaman berubah. Inflasi, yang kedua umur nambah terus, suatu saat juga nggak akan bisa beli asuransi lagi. So kalau memang bisa, lebih baik saya sarankan untuk beli. Ya. Nah, itu kita harus edukasi ke calon nasabah. Nah, cara membeli polis asuransi agak lebih murah gimana? Nah, ada yang tahu nggak? Jadi agent. Nah, Gilbert ingat ya. Gilbert mesti buat versi Canva-nya supaya PPT-nya lebih menarik ya. Cara membeli polis asuransi lebih murah yaitu jadi agen ya. Jadi kalau kita jadi agent, satu yaitu potongan 45%. Dari mana? Komisi tahun pertama 25%, bonusnya 10%, ditambah komisi tahun kedua yaitu 10%. Jadi totalnya adalah 45%. Sekarang kalau preminya 10 juta, di cashback 45%, bukankah sangat menarik gitu ya. Nah, ada dua asumsi nih. Satu, join lalu bisa beli sendiri atau jual 50 juta API. 50 juta itu sama dengan 5 orang 1 jutaan. Kalau saya boleh ngomong adalah suami, istri, anak dua itu sudah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta.
Kalau kita kalikan setahun adalah 50 juta. Jadi yang saya maksud di sini adalah 50 juta itu adalah premi tahunan. Ya, jadi kalau kita bayar bulanan ya 1 jutaan 4 orang. Atau 5 orang kalau mau lebih gampang. Ya. Yang kedua, rekrut 5 orang, lalu 5 orangnya bisa beli sendiri 50 juta. Ya, untuk family-nya. Sama kayak asumsi yang pertama. Nah, anggaplah kayak gini nih. Nah, kalau kita mau bisnis di Prudential supaya 5 tahun gimana sih? Nah, ini. Jadi kita sendiri 50 juta, kita rekrut 5 orang yang masing-masing bisa beli polisnya sendiri, mengamankan keluarganya. Ya. Jadi kalau kita ngomong penjualan pertama 50 juta, 1 juta 5 orang, rekrut teman A sampai E masing-masing 50 juta, totalnya adalah 300 juta. So, kita promosi jadi AAD. Gampang, teman-teman. Ya, saya ingatkan buat teman-teman yang memang masih bingung apa cara jadi AAD, gampang. Ya, kita sendiri 50, kita rekrut masing-masing 5 yang 50-an. Selesai, kita udah bisa jadi AAD, mid-year promotion juga bisa. Ya. Nah, lanjut. Kita kalau lihat skemanya, diingat-ingat bahwa kita 50, rekrut 5, 50. Masing-masing 50, ya. Nah, tahun kedua, waktu kita jadi AAD, cara kerjanya gimana? Kita sendiri 50 juta, masing-masing dari 5 tim kita ngomong, lu mau nggak jadi depo? Ya, jadi bisnisnya Prudential. Gimana caranya? Ya, kamu 50, kamu ajak 5 teman yang masing-masing 50. Totalnya 300 juta. Ya, alias jadi AAD. Udah, anggaplah kita sendiri penjualan masih sama 50 juta. Asumsi kita nggak nyari ya, karena kita udah branding, orang tahu kita di Prudential, nanti anaknya lahir ikut ke kita. Teman kita baru merit, istrinya belum punya juga ikut ke kita. Ya, papa mamanya belum punya ikutnya juga ke kita. So that's why 50 juta sangat gampang. Ya, tahun kedua anggaplah kita nggak rekrut. Padahal kalau kita tahu bisnis ini luar biasa ya nggak mungkin nggak rekrut, benar nggak? Ya, jadi A sampai E masing-masing 50 juta. Ya, kita info ke mereka. Anggaplah setiap orang 300 juta. Berarti kalau 5 orang berarti 1,5 miliar alias promosi ke agency director. Ya, berapa sih income-nya? Nah, ini income-nya. Jadi kalau kita lihat selling dari tahun sebelumnya, selling dari tahun ini 25% komisinya, 50 juta 25%. Selling dari tahun sebelumnya, yaitu kalikan 20%, yaitu 10 juta. Off-rating atau royaltinya 1,5 miliar kalikan 13,5%, yaitu 202 juta. Kalau kita bagi bulanan dan kita total semua adalah 18 juta. Nah, ini yang saya bilang bahwa tahun kedua udah 18 juta. Ya, jadi mau kerja di mana yang income 18 juta. Ya, benar nggak hitungannya sekian? Pasti. Kalau kalian capai omset sekian, ya dengan skema kayak gini, pasti 18 juta 750. Ya, lo, bro, kalau saya capainya lebih banyak gimana? Ya, lebih gede lagi. Ya, tapi kita asumsi 5 aja deh yang bisa kita bantu. Ya. Nah, ini tahun ketiga. Bagi teman-teman yang masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Ya. Tahun ketiga jadi agency director, sama kita masih jualannya 50 juta, A sampai E kita info. Lu mesti punya omset tim 1,5 miliar, bro. Caranya gimana? Dari 5 orang timmu, masing-masing ajarin. Dia sendiri 50, cari 5 orang 50. Totalnya 300, 5 orang itu. Jadi masing-masing 1,5 M. Nah, kalau kita total, 5 AD 1,5 M itu 7,5 M. Ya. Asumsi selling tahun ini 25% dari hasil branding, 12,5 juta. Selling tahun lalu masih dapat komisi 10 juta. OR atau royalti tahun lalu masih dapat 9% di tahun kedua, yaitu 135 juta. Tahun ini 7,5 miliar kali 7,5%, yaitu 562 juta. Kalau kita total 720 juta atau 60 juta setiap bulan. Nah, pertanyaannya teman-teman, 60 juta ini mau cari di mana? 60 juta ini sekelas, kalau kita boleh ngomong kepala cabangnya BCA Darmo, yaitu kurang lebih income-nya 50 juta. Kalau dia pegang region atau Jawa Timur bisa 100 juta. Ya, tapi itu nggak gampang. Ya, orang mau masuk bank-bank gede ya nggak gampang. Ya, atau orang income 60 juta udah punya toko. Ya, kalau kita ngomong bersih 60 juta ini benar-benar bersih ya. Jadi kita nggak ada stok barang, kita nggak ada kulaan barang.
ya. Barangnya semua online ya. Itu. Ya, ini jelas dari tahun ketiga. Tahun keempatnya teman-teman lebih simpel lagi ya. Masing-masing cuma duplikasi aja. Ya, lakukan hal yang sama 50, cari 5 orang yang masing-masing 50 ke tim bawahnya. Udah, anggapnya jualan masih sama, rekrut nol, ya asumsi rekrut nol. Terus setiap tahun nol. Tapi kalau masih ada rekrut 10 gimana? Ya lebih gede lagi income-nya. Tergantung kita mau secepat apa. Prudential nggak membatasi. Ya. Jadi A sampai E, 5 AD kali 7,5 M. 37,5 M. Sellingnya 12,5 juta masih dapat dari tahun ini hasil branding. Tahun sebelumnya masih dapat 10 juta. 7,5 M omset tahun lalu masih dapat 3% ya royaltinya. Tahun ini 37,5 M dapat royalti 6%. Kalau kita total tiap bulan kita akan dapat 208 juta. Teman-teman bukan 5 tahun tapi 4 tahun udah 200 juta. Mau cari di mana? Ya, asumsi rekrut masih nol. Tapi kalau setiap tahun kita bisa rekrut bukan 5 ya. Karena bisnis ini luar biasa kita rekrut 10, 20, 30 orang teman-teman. Maka ya percepatan bisnisnya akan jauh lebih cepat gitu ya. Jadi ini menariknya bisnis ini. Jadi kalau kita mau 3 tahun bisa nggak? Bisa. Mau 2 tahun bisa nggak? Bisa. Ya, ada teman saya yang baru tahun kedua income-nya udah hampir 150 juta. Ya, tahun kedua. Ya, dulu saya nggak kurang lebih 4,5 tahun lah, karena masih sistem lama, perlu 5 tahun untuk capai posisi teratas, namanya AM, yaitu agency manager. Kemudian saya capai di tahun keempat, makanya tahun keempat baru 100 juta. Ya, kalau sekarang lebih cepat, ya karena sistem untuk agency director cuma butuh waktu setahun, 2 tahun paling lama. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya adalah angka-angka ini masuk akal nggak? Pak Infan masuk akal nggak angkanya? Masuk. Masuk. Ya, masuk kamar loh ya. Tidak akan terwujud kalau kita nggak bergerak, teman-teman. Ya, jadi somehow orang ini bertanya-tanya, bisnis ini benar nggak? Bisnis ini jangan-jangan kok nggak ada hasilnya. Teman-teman, kalau kita nggak kemana-mana, kalau kita tetap lakukan ya hal-hal yang santai, ya nggak akan bisa. Ya, jadi sebenarnya bisnis prudensial sama kayak bisnis-bisnis di luaran sana gitu. Yang setiap hari kita juga aktif, yang setiap hari kita juga kasih tahu, ya, setiap hari kita juga edukasi, ya, enak loh, dimanapun bisa. Mau saya di Singapura, mau saya di mana, Korea, ada aja yang closing, ada aja yang terekrut. Ya, kenapa ya? Karena bisnis kita bisa dijalankan dimanapun. Nah, itu enaknya bisnis kita gitu loh. Ya, nah lanjut. Oma ini kasih tahu ya. Anggaplah ini Maret ya. April sebenarnya. April sampai Juni ya. April sampai Juni. Nah, sekalian nih saya edit ya. Oh sorry, ini bermasalah sedikit saya punya BPT. Tapi nggak apa-apa ya. April sampai Juni. Ya, April, Mei, Juni. 3 bulan. Ya, dikali 4 minggu. April kan barusan minggu pertama. Ya udah, anggap aja ada 11 minggu. Ya. Tapi kalau kita boleh ngomong 12 minggu, kita cetak 5 agen aja. Berarti per minggu 2 per 2 minggu itu 1 agen. Gampang nggak teman-teman? Per 2 minggu loh. Jadi 14 hari. 1 hari 24 jam. Nyari 1 agen aja. Gampang atau gampang? Ya. Bro Gilbert gampang nggak? Per 2 minggu nyari 1 agen. Wah, Pak Gilbert ini on nggak ini speakernya ini? Per 2 minggu 1 agen. Gampang apa gampang? Ya. Kalau Anda ngomong gampang atau kalian ngomong yang lain. Nah, pertanyaannya adalah masuk akal nggak 14 hari kita nyari 1 orang aja, teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian ngomong, oh ya masuk akal ya. Nah, tinggal dilakukan. Ya.
Nah, itu dari segi bisnis. Gimana kalau dari segi produknya? Ya, oh gimana kalau dari segi produknya? Kita punya 3 produk. Yang pertama adalah PSS, yang kedua PCB, yang ketiga adalah PW. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu kriteria good prospect. Ya, mungkin sebagian orang lupa. Jadi good prospect adalah yang pertama bisa diajak ngomong. Ya, ada orang yang nggak bisa diajak ngomong. Diajak ngomong cuman jawab. Diajak ngomong cuman iya. Diajak ngomong enggak. Udah selesai gitu doang. Berarti dia nggak termasuk good prospect. Saya udah ketemu 5 orang loh, tapi nggak ada yang closing. Ditanya dulu bisa diajak ngomong nggak? Iya, semua nggak mau dengerin. Ya udah berarti nggak good prospect tuh. Ya. Yang kedua adalah sehat nggak? Iya saya ketemu nih 5 orang, tapi 3-nya udah kena stroke sama kanker. Gimana ya? Ya berarti nggak termasuk good prospect. Yang ketiga punya duit nggak? Saya ketemu 5 orang, 5-limanya mau dengerin, tapi ngomongnya nggak ada duit semua. Wah, ini kan repot ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, cinta keluarga nggak? Ya, jadi harus ditanyakan, apakah orang yang kita prospek cinta keluarga nggak? Kalau dia nggak peduli keluarganya, kalau dia nggak peduli semua ya nggak termasuk good prospect teman-teman. Ya, jadi kalau dia good prospect akan lebih mudah dan lebih gampang. Nah, harus tahu mindset ini dulu bahwa 90% orang udah punya program hospital. Ya, jadi kalau udah punya program hospital gimana? Ya biasa aja kan saya udah bilang waktu di final task bahwa 90% orang sudah punya. Nah, berarti yang kita cerita tentang hospital adalah orang-orang yang masih belum on bill, teman-teman. Kok kalau misalnya kita cerita hospital kapan ya? Dia masih belum on bill. Kayak nasabah saya yang tadi telepon. Saya suruh ngambil on bill. Karena sebelumnya merasa bayar asuransi sia-sia karena ya nggak pernah dipakai. Saya bilang bukan masa nggak dipakai. Kalau dipakai pun bakal kurang. Paling nggak harus punya yang on bill. Oke deh, aku pikir ya. Aku pikir nggak apa-apa. Lu mau ikut iya, nggak ikut nggak apa-apa. Karena kalau ada apa-apa yang rugi kita sendiri. Iya ya, aku rasa aku kok perlu ya yang ikut sendiri. Nah, ya jadi kita ceritain begitu. Yang kedua, belum punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi, nggak usah cerita macam-macam. Ya cerita PCB-nya detail, begini, begini, begitu, begini. Nah, sedangkan hospital aja nggak punya. Jadi kita harus fokus yang mana? Yang pertama yaitu PSS atau PPH Hospital. Ya, jadi kalau orang belum punya, jangan kemana-mana. Kita jelaskan 3 manfaat penting. Ya, jadi kalau saya biasa jelaskan, orang harus punya 3, yaitu PSS untuk cover tabungan, yaitu rumah sakit kalau misalnya ada apa-apa sesuai tagihan. Yang kedua, orang harus punya program kritis. Kalau sampai orang ini kena kondisi kritis, kanker, stroke, jantung, paling enggak ya anak tetap bisa sekolah. Cicilan tetap akan di-cover sama uang kritis ini. Karena uang kritis ini keluarnya berupa uang cash, ya, bukan dibayarkan di rumah sakit. Jadi terserah kita mau pakai untuk pesawat ke Singapura juga boleh, kita mau pakai untuk bayar KPR juga boleh, ya bebas, ya teman-teman ya. Jadi inilah fungsi PCB. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah PW atau perwarisan. Kenapa kok kita harus punya jiwa yang ketiga? Satu, kalau kita wariskan berupa aset, jangan lupa pajaknya ada BPHTB, balik nama, ya biaya notaris kurang lebih 7,5 sampai 10%. Pertanyaannya udah siapin nggak duitnya? Ya, contoh kalau kita ngomong warisannya adalah 100 miliar, contoh kata, ya. Berarti anggap aja semua biaya-biaya itu 7,5 sampai 10%, anggaplah biayanya 10 miliar. Apakah anak-anaknya sudah pegang 10 miliar waktu itu? Lo asetku banyak loh, bener aset banyak. Apakah bisa membalikan namanya? Yaitu orang anak-anak harus punya 10 M totalnya. Jadi kalau anaknya 2, masing-masing 5 miliaran. Nah, kenapa kok nggak dibukakan aja manfaat asuransi jiwa? Jadi kalau kita ada apa-apa, paling nggak beli aja 10 miliar untuk biaya-biaya notaris. Ya. Atau kita beli paper aset kita ngomongnya. Yaitu selain tanah, rumah, ruko, kita beli aja paper aset. Murah loh. Kalau 10 M bayarnya cuman, kalau umur 30-an ya bayarnya cuma 10%. Berarti 1 M doang. Ya. Kalau umur 40-an
10M kita bayarnya cuman ya kurang lebih 3M atau 2,5 sampai 3 miliar ya, dan seterusnya teman-teman. Ya, yang paling penting kita tahu dulu fungsinya, yaitu hospital untuk cover tabungan, krisis cover atau kondisi kritis untuk cover kita punya cicilan, income, ya. Yang jiwa untuk kalau misalnya kita sampai nggak ada sesuatu yang kita wariskan atau menggantikan value-nya kita. Ya, begitu orang nggak ada, itu kan kepastian hidup. Pertanyaannya siapa yang gantikan income kita kalau bukan asuransi jiwa? Ya, seringkali orang salah kaprah bahwa zaman dulu bahwa kalau beli jiwa itu mendoakan orang cepat meninggal. Padahal orang meninggal itu bukan tergantung beli asuransi apa enggak, betul ya. Tapi lebih banyak ke ya sudah waktunya, ya panggilan yang di atas waktunya pulang, gitu ya. Masa dipanggil pulang nggak mau pulang, ya gitu. Pertanyaannya waktu kita pulang, istri anak kita tinggalkan apa, teman-teman? Ini yang paling penting. Ya, kalau kita nggak tinggal apa-apa, tinggalnya utang tambah celaka ya, gitu. Nah, ingat jangan lupa yang terakhir program hospital ini bisa repricing anytime. Ya, jadi repricing ada 3, yaitu faktor umur. Umur bertambah, biaya asuransi bertambah. Inflasi medis, ya, biaya rumah sakit naik, ya alat-alat semua naik, berarti kita juga akan repricing. Yang ketiga adalah rasio klaim. Semakin sedikit nasabah dari suatu perusahaan, maka akan semakin cepat repricingnya. Apalagi yang klaim sangat banyak, itu impact-nya sangat besar. Jadi pinter-pinter untuk pilih perusahaan dan edukasi nasabah untuk ikut di perusahaan yang besar. Gitu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini adalah zaman dulu. Zaman dulu orang ceritanya kayak gini, ada satu rekening. Ya namanya rekening A. 10 tahun nabung, setiap bulan nabung 2 juta. Tahun ke-11 saldo 240 juta plus bunga. Usia 65 pensiun miliaran. Dan tiba-tiba ya di rekening satunya kita ngomong ya. 3 bulan pertama nabung lancar, bulan keempat kena serangan jantung 200 juta. Asuransi bayarin nih. Tabungan ini bayarin nih. Ya. Free dan nggak perlu nabung lagi, malah diganti sampai pensiun. Dan tahun ke-10 duitnya balik. Ya, ini seringkali zaman dulu edukasinya kayak gini. Ini salah ya teman-teman. Jadi harus diingat. Banyak orang yang kecewa karena ceritanya begini. Termasuk saya juga diajarin kayak gini. Ya, tapi setelah tahun ketiga, saya udah ngerti, saya revisi ya bahwa asuransi ini ada biayanya. Nggak mungkin uang bisa 100%, bahkan untung cuan. Ya. Malah yang benar adalah uang hasil 10 tahun itu atau 20 tahun, kita bayar terus lebih bagus. Kenapa? Waktu kita tua, kita nggak mungkin bayar asuransi kan. Nah, saldo yang ada tersisa itu untuk bayar biaya asuransi. Itu yang betul. Ya, jadi banyak orang yang eh, merasa, wah, saya kok kena tipu. Ini teman-teman harus jelaskan bahwa sebenarnya asuransi bukan yayasan atau gratis, tapi kita bayar untuk biayanya. Sehingga kenapa kok 10 tahun uangnya belum balik? Ya, atau bahkan rugi, ya pasti rugi. Karena kita bayar biaya asuransi dan biaya akuisisi. Asuransi biaya apa ya? Biaya untuk setiap bulan dipotong. Kalau ada klaim kita dibayar, betul nggak? Itu. Yang kedua, biaya akuisisi itu apa? Biaya untuk beli produk. Ya, tapi kalau boleh kita ngomong lebih dalam karena kita semua agen, ya biaya untuk komisi, ya biaya untuk beli produk, biaya yang lain-lain lah, ya itu. Nah, kenapa jangan dulu banyak orang yang ambil? Kecepatannya. Nah, suka bahasa nabung. Jadi zaman dulu kita ceritanya nabung. Terus balik modal. Uang kecil jadi uang besar. Jaminan pensiun ini salah semua ya, teman-teman. Kecuali PCB. Ya, PCB memang tahun ke-20 bisa BEP. 65 bisa pensiun pakai uangnya PCB. Itu juga bisa. Ya, selain itu nggak bisa. Nah, kita cerita masuk ke PSS, teman-teman. Ya. PSS anggaplah biaya premi 3,5 juta per bulan. 42 juta per tahun. Gold A, sekamar 2 orang, cover 30 miliar. Ya. Nah, ini keliru. Ya. Harus ada dana nganggur 1-2 M untuk keadaan darurat. Kalau ya
Ini loh premiasian, nggak usah wis. Loh nggak apa-apa, nggak usah itu nggak apa-apa. Kalau kalian udah siap 1-2 M nganggur, nggak akan terpakai buat apa-apa, boleh. Nggak usah beli program on bid atau sesuai tagihan. Ya, ketika terpakai uangnya pasti hilang. Kalau kita pun udah siap 1-2 M. Ya, nah itu PSS. Tahu nggak teman-teman? Ya, kalau orang nggak mau beli asuransi gimana? Ya nggak apa-apa teman-teman. Ya mau nggak diapa-apakan. Tapi siap-siap uang yang dia punya akan habis karena dia jadi perusahaan asuransi buat dirinya sendiri. Ya. Nah, anggaplah teman-teman 1 tahun spend 42 juta kali 20 tahun. Uang yang di-spend 840 juta. Kondisi beli PSS umur 65 plus 20 tahun yaitu 85. Cara nyelamatin uang premi. Ya apa caranya supaya gratis? Pak Jimmy, gimana caranya supaya premi ini gratis? Bundling dengan PCB 88 ya. Ah, bukan. Bandingnya dengan life cover, Pak. Ya, karena orang belum tentu kritis. Tapi kalau meninggal kan pasti. Jadi kalau dia meninggal, total yang dia spend kan 840 juta nih. Karena setiap tahun kita ngomong flat ya. Kita nggak ngomong naik. Anggaplah flat lah, 42 juta. 840 juta. Kalau kita beli asuransi jiwa 1 miliar, bukankah uang yang kita spend akan kembali? Ya. Jadi kalau bisa beli 2 M gimana? Lebih bagus lagi. Karena ya pasti nggak rugi. Ya. Jadi ini teknik bundling. Yang sudah leader pasti udah tahu karena sering kita lakukan. Ya, jadi kita sepaket beli PSS plus beli PW, teman-teman ya. Gitu. Nah, kita kalau ngomong life cover 1 M, meninggal dapat 1 M plus nilai tunai. Ya, ini untuk unit link, sekarang namanya PAIDI. Kapan meninggalnya? Nah, ini kan pertanyaan. Nggak mungkin kehilangan uang premi karena backup dari life. Ya. Kalau hidup lebih panjang ya apa? Ya bersyukur, guys. Ya, masa nggak meninggal suruh meninggal aja ya. Kalau hidup pendek ya apa? Ya bisa mengembalikan jumlah premi. Ya, kalau hidupnya pendek. Jadi nggak rugi, alias UP-nya cair ya untung gitu. Jadi teman-teman, kalau agen prospek orang tua harus bisa closing PSS dan live atau PW. Ya, jadi cuan pasti teman-teman. Percaya saya, karena kita sering jual beginian dan kita untung banget karena kita jualnya bundling. Ya, dan apinya pasti besar. Live bukan warisan, tapi live untuk mengembalikan uang premi sekali lagi ya. Jadi somehow orang, oh ini kan sekalian warisan, bukan, no. Tapi kita untuk kembalikan premi. Kalau untuk warisan beli lagi lah. Ya, kalau kita beli 1 M untuk premi, berarti beli lagi 2 M, 3 M, 5 M, 10 M untuk warisan. Nah itu lebih cakep. Ya. Nah kita masuk ke PCB 88. PCB semua orang yang aktif income harus punya critical illness atau punya cicilan. Ya. Aktif income menggunakan waktu dan tenaga untuk penghasilan, betul nggak? Nah, itu penting. Terutama orang-orang yang banyak cicilan harus beli PCB. Bahaya. Kenapa ya? Kalau ada apa-apa terus cicilannya apa? Cara ngomongnya apa? Oh ya, ngomong-ngomong pernah tahu nggak program emergency fund? Ya, dana darurat. Pernah tahu nggak? Apa ya? Jadi tahu nggak kalau kartu rumah sakit yang kamu punya itu kan cuma di rumah sakit. Tapi misal terdiagnosa jantung, koroner. Pertanyaannya selama ini dirawat di rumah sakit nggak? Pasti kan butuh dana buat rawat jalan, buat bayar cicilan. Nah, ini contohnya. Beli obat seumur hidup, medical check up, transport ke Singapura, contohnya ke Malaysia, pengganti income, cicilannya apa. Nah, ini PCB teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ada orang umur 30 tahun, kepingin di cover sampai umur 88. Ya. Kalau sehat-sehat terus, umur 88 bakal keluar UP 1M. Ini contohnya beli 1M top. Pilihan bayarnya boleh pilih 2, 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Waktu di umur 50 tahun, ya, maka seluruh program ini akan BEP. Kalau kita nggak perlu lagi uang kita mau tarik, apa yang kita store akan kita kembali full.
Contoh kita store-nya udah 100 juta, maka di tahun ke-20 atau umur kita 50 tahun akan BEP 100 jutanya kalau kita mau ambil. Ya. Nah, ini total bayar. Kalau 5 tahun 37,5 juta, kalau 10 tahun 29 juta. Umur 30. Tapi dapat UP 1M. Worth it nggak? Worth it banget. Ya. Jadi tergantung. Saat ini saya sendiri udah punya 4 miliaran ya untuk PCB. Kenapa penting ya? Karena kalau ada apa-apa semuanya akan clear, teman-teman ya. Ya nggak minta-minta juga, tapi ya who knows ya. Kita kan nggak tahu masa depan, teman-teman ya. Nah, PCB ini rekening 3 in 1 kalau kita boleh bicara ya. Satu, terdiagnosa keluar. Oh, enak nggak? Mantap. Meninggal keluar. Mantap, teman-teman ya. Sehat-sehat keluar juga. Mantap nggak? Mantap, teman-teman. Jadi PCB ini bagus banget lah kalau saya bilang. Ya. Checkpoint untuk balik modal di tahun ke-20 gratis. Jadi apa yang kita bayarkan semua akan dikembalikan kalau kita mau ambil semua. Ya. Nah, itu PCB. Jadi PCB juga kalau kita boleh bilang critical illness plus meninggal. Jadi mana yang lebih dulu? Kritis atau kita meninggal cair, teman-teman. Ya. Kalau PW cuma meninggal aja. Jadi checkpointnya tahun ke-20, di atas tahun ke-20 baru BEP. Biasanya tahun ke-25, 27 BEP. Ya. Kalau PW nilai tunai terjamin. Ya, cash booster melebihi BEP malah. Ya, kalau di warisan. Pensiun boleh ambil program PCB plus PW. Kalau kalian kepengen ambil program pensiun, ambil dua-dua. Lebih bagus. Ya, nah ini contoh. UP 20 tahun, sama-sama 20 tahun. Satu umur 43 sampai 63, satu umur 5 tahun sampai umur 25. Jadi kalau anggaplah ini orang tuanya umur 43. Kan 20 tahun umur 63. Dia punya bayi umur 5 tahun. Pas nggak untuk ambil PW? Pas banget. Pas nggak untuk ambil PCB? Pas. Karena ketika anaknya umur 25, sudah mandiri. Jadi sudah lebih secure dan lebih aman. Kenapa kok orang kayak saya ngambil PCB? Ya karena waktu anak saya umur 25, ya udah saya nggak perlu sebenarnya. Karena udah mandiri kan. Tapi lebih better kita punya. Kenapa ya? Kalau ada apa-apa kita nggak repotin anak dan sebagainya. Karena kan mereka juga punya keluarga pasti. Gitu. Nah, umur 25 bisa lebih kaya dari ayah. Kenapa ya? Karena punya tabungan gede untuk pensiun ya, untuk dia usaha kayak gitu. Anak nggak butuh UP dari polis. UP yang dibayar bisa dialihkan menjadi dana pensiun orang tua. Jadi kalau kita anak kita udah lebih-lebih dari cukup, misalnya sekolahnya luar negeri dan lain-lain, kita mampu biayai. Ya UP dari polis yang kita belikan untuk anak tadi ya kita pakai pensiun aja. Jadi waktu kita umur 63, 65, 70, kita mau ambil uangnya yang kita ikutkan buat anak, boleh-boleh aja loh teman-teman. Itu juga good idea buat kita pensiun. Jadi nggak ada ruginya. Ya. Kalau ada musibah, uang kecil jadi uang besar. Kalau nggak ada musibah, ya uang pensiun. Ya. Kalau sehat, jadi dana pensiun, teman-teman. Ya. Nah, ini perwarisan. Untuk apa? Nah, ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong, pernah tahu nggak program warisan 99? Apa itu? Nah, jadi Goce, semua juga ada asuransi kan. Kadang-kadang orang juga siapkan warisan berupa paper aset. Jadi ada nggak adanya kita, orang lain atau keluarga kita harus tetap hidup. Buat apa ya? Anak sekolah, beli makan setiap hari, ya toh, cicilan, balik nama, utang usaha. Siapa sih yang bayar lagi kita nggak ada? Ya, ini program ini ya. Jadi anggaplah ada orang namanya Pak Ali umur 30. Ya, dia beli program warisan sampai umurnya 99 tahun. Nah, kalau sehat-sehat umur 99, UP 5 miliar pasti cair. Ini contohnya 5 miliar. Ya. Programnya sama, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya. Terus bebas premi, nggak usah bayar lagi. Ya. Total 5 tahun bayar 71 juta, 10 tahun 41 juta. Tinggal pilih lebih cocok yang mana. Nah, kalau PW, nilai tunai juga terjamin. Ya. Biasanya kalau mau PEP di atas tahun ke-20, 25, 27 biasanya.
Karena nggak butuh UP, ya, dari polis dibayar bisa dialihkan jadi dana pensiun ke orang tua. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu untuk PW, teman-teman. Jadi kalau kita umpamakan, ya, kenapa kok ini menarik? Anggaplah rumah 5 miliar. Ya, kalau kita beli cash, berapa bayarnya? Ya 5 miliar. Tapi kalau kita KPR, teman-teman boleh pakai konsep ini ya. Kalau kita cerita ke orang. Kalau kita KPR berarti 5M. Anggaplah bunga flat 7% selama 10 tahun. Berarti setiap bulan kita akan kena 58 juta. Teman-teman. Total bayar, kalau Anda lihat 6,9 mahal. Kalau kita KPR ya. Nah, teman-teman gimana dengan perwarisan? Kalau kita 5 miliar 10 tahun, sama-sama bayar. Umur 30 kita cuma bayar 3,7 juta. Umur 40 6,4 juta, 50 13 juta. Sedangkan kalau kita beli rumah 58 juta. Pilih mana Pak Gilbert? Pilih rumah, Pak. Pilih Pilih PW, PW, rumah. PW, PW, PW. Wah, ini Pilih PW. harus ikut final touch 10 kali nih ya. Pilih PW. Alhamdulillah ya. Kenapa Ya, kok Ton, Ton. PW? Wah, Kalau Pak Iqbal sampai ketawa loh. Gimana kok? kalau seumpamanya orang bilang gini, iya kan apa? Eh, pilih memang secara bayarnya itu lebih untung PW. Tapi kan aku dapat rumah. Betul, dapat rumah. Pertanyaannya, nggak salah kok invest rumah. Kita bilang kalau ini buat warisan. Ya, Hmm. bukan untuk ditinggali loh ya. Kalau untuk diwariskan berarti kan kita sudah punya rumah dong. Bukan beli rumah pertama. Jadi beli rumah salah nggak? Beli rumah nggak pernah salah. Beli rumah pasti untung. Tapi alangkah baiknya kalau kita diversifikasi. Kan nggak semua untuk beli tanah dan rumah. Betul nggak? Nah, let's say kalau kita beli tanah atau rumah buat investasi atau warisan. Kan rugi kalau kita bayar 58 juta. Rugi nggak? Ya nggak rugi sih sebenarnya. Cuman kalau kita perwarisan, kenapa kok nggak kita ya sisihkan dikit lah. 58 juta, kalau kita ngomong umur 40 ya, 6,4 juta ini kan cuma 10%-nya aja. Boleh nggak 10%-nya titipin ke Jamie? Nanti Jamie jadikan 5 miliar. Sisanya 52 jutanya dipakai beli rumah lagi nggak apa-apa kok. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu. Kenapa? Satu, perwarisan murah. Dua, bebas sengketa. Tiga, nggak ada pajaknya. Jadi worth it dong, benar nggak? Nah, gimana kalau beli PW sama dengan cicilan rumah 58 juta? Jadi kalau pengusaha kan lebih untung beli rumah, betul. Pertanyaannya sekarang saya tanya, kapan nih naik jadi 50M? Ya, ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, who knows, nggak ada yang pernah tahu. Kalau rumahnya dekat masjid, dekat gereja, ya yang rame-rame, ya susah naik juga. Rumahnya dekat tiang listrik, ya rumahnya dekat apa namanya, lampu merah, ya susah juga. Keluarnya susah, orang nggak naik-naik malah. Kapan jadi 50 yang nggak tahu? Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, who knows, nggak ada yang pernah tahu, betul? Tapi kalau kita beli PW 58 juta, teman-teman nggak usah nunggu 50M kapan. Ya, sama-sama cicilan 58 juta. Umur 30 tahun bisa cicil 58 juta untuk PW, itu 75M. Jadi kalau kita benar-benar dipanggil yang di atas, percaya saya teman-teman, anak kita akan jauh menjadi sultan. Namanya crazy rich, teman-teman ya. Itu. Kalau umur 40, dapat 45M, teman-teman beli gado-gado sampai mulutmu tumpah ke tanah, itu nggak habis, teman-teman. Ya, ini bener nih. Umur 50 masih dapat 20M. Beli gado-gado seorangnya loh dibeli bisa. Ya, jadi worth it nggak? Ya, Anda yang jawab sendiri lah. Ya, lebih worth it beli rumah, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, titipin ke kita aja 10%-nya, maka akan kita jadikan 5 miliar. Ya, mau titip semua boleh nggak? Boleh, akan kita jadikan 75 miliar, 45 miliar, dan seterusnya. Ya, inilah kehebatan PW kita di pasaran, murah banget teman-teman. Ya, dan kita cuma bayar 5 tahun selesai. Kontrak udah seumur hidup. Ya, gitu. Nah, teman-teman ini nih, ya. Kenapa kok orang kalau kalian ketemu
iya nih, aku udah cerita program PW, tapi dia kok masih nggak mau ya. Nah, teman-teman, karena di otak dia, kamu cerita, itu PW ini keluar duit. Waduh, aku keluar duit lagi 5 juta, aku keluar duit lagi 7 juta. Enggak dulu deh, pengeluaranku masih banyak. Berarti dia masih mikir polis ini biaya. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya kalau kita bisa eh, apa ya, edukasi. Jadi kalau kita belum edukasi dia ya akan ditolak. Enggak deh bro, mahal. Ya. Tapi kalau kita bisa edukasi dia bahwa ya polis ini harta loh. Kalau kamu sisihkan 5 juta bisa jadi 5 M. Ya. Kamu sisihkan 6 juta jadi 5 miliar loh. Murah loh ini. Maka orang akan beli polis, teman-teman. Karena dia berpikir bahwa polis ini harta, teman. Sungguhan, saya punya polis untuk jiwa aja itu 20 miliar lebih, teman-teman. Ya, di sekitar 23 miliar. Jadi sebenarnya saya ini aset berjalan, ya, untuk keluarga. Jadi begitu ada apa-apa, ya, selain sedih, tapi juga ada happy-nya, ya, karena dapat 23 miliar, teman-teman, ya. Gimana dengan teman saya yang punya UP yang 80 miliar, punya UP 100 miliar. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Berarti sebenarnya dia benar-benar ngerti bahwa polis ini harta. Kenapa kok orang kepingin bayar 1,5 M per tahun? Ya, total bayar 5 tahun berarti 7,5 miliar. Untuk dapatkan UP 80 miliar. Ya, karena dia merasa spend 7,5 M, ditukar 80 M di masa depan. Why not? Kalau rumah saya beli 7,5 M, ya nggak karuan jadi 80 M. Bisa kok 80 M ya. Mungkin 2050, 2060. Atau keburu Tuhan datang ya. Karena habis ini kan main nuklir ya, Perang Dunia Ketiga. Ya udah, keburu kita nggak ada juga, teman-teman ya. Jadi lebih cepat PW aja, teman-teman ya. Nah, ini kita edukasi ke calon-calon nasabah kita atau prospek kita. Sehingga kalau kita belum edukasi, dia jelas akan nolak. Ya, jadi kalau teman-teman ditolak, jangan bingung ya. Mungkin dia pikir ini biaya, nggak salah. Karena dia juga orang awam kan. Nah, kenapa tugas kita edukasi ya karena itu. Balik lagi teman-teman ke bisnisnya. Jadi kalau kita kepingin mengembangkan bisnis, jangan lupa teman-teman, edukasi ini bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kita udah punya polis gimana? Punya kesehatan, punya kritis, punya jiwa nggak? At least kita sebagai agent pertama kita harus beli polis untuk kesehatan. Karena penting kalau misalnya ada apa-apa, untuk orang lain kita aja care, apalagi buat kita sendiri. Ya kalau kita nggak punya polis gimana kalau misalnya ada apa-apa, keluarga mau bantu seberapa? Ya, karena orang-orang terdekat mungkin nggak akan bisa bantu banyak, teman-teman. Ya, karena masing-masing kan punya keluarga gitu ya. Nah, edukasi untuk beli sendiri dapat bunga di depan, diskon 45%. Masa kurang? Ya. Nah, ini ya. Yang kedua apa nih? 6 kali 50 juta, sangat mudah. Ya, 5 ya, teman-teman ya. Mestinya 5 kali 50 juta. 6 termasuk kita. Ya, 6 kali 50 juta termasuk kita itu sangat mudah. Ingat tujuan kita join Prudential adalah AAD 100% dari komisi tahun pertama agent kalau kita AAD. Gimana kalau kita AD 140% loh teman-teman. Ya, dari komisi tahun pertama agent 40% dari komisi tahun pertama AAD. Gede nggak? Gede tuh. Ya. Nah, itu dari segi bisnis. 12 minggu. Ya. Kita butuh 5 orang yang 50 jutaan. Berarti 250 juta jadi AAD. Gampang nggak? Ya, Anda yang pikir sendiri lah. Ya, 12 minggu itu banyak loh teman-teman. 2 minggu 1 orang. Semua orang cinta keluarga, butuh cinta perwarisan. Untuk orang yang nggak terlalu kaya, ya UP jiwa aja kesempatan jadi lebih kaya. Untuk orang kaya, tax saving atau hemat pajak 7,5% sampai 10%. Ya, untuk bayar pajaknya warisnya juga, harta warisnya. Nah, itu dari segi produk, teman-teman. Terus how to start, ya back to basic lagi untuk semua yang ada di Final Task ini. Ingat Project 100, ya kita tetap level kita apapun, agent, leader, dan sebagainya, kita harus tetap Project 100, yaitu
punya daftar nama di family, ya, teman orang tua atau teman kita, teman gereja atau mungkin teman masjid dan teman yang lain-lain, ya, teman ibadah lah pokoknya. Teman dekat juga boleh, teman hobi boleh, ya, rekan bisnis juga boleh, teman dari TK sampai S1 juga boleh, S2, ya. Temannya pasangan, nah itu juga boleh. Temannya orang tua juga boleh. Ya, bekas guru, dosen, dekan, semua di prospek bisa membuat. Ya, referensi, organisasi, ayo. Di sini udah tertulis semua. Ibarat gini, kalian ini mau merit atau sudah pernah merit, dulu ngundang siapa? Atau mau merit ngundang siapa? Kalau Anda ngomong iya, temanku nggak sampai 20 orang. Kasihan loh teman-teman. Nanti merit ya hadir cuma 15 orang. Ya, kan nanti yang tepuk tangan kurang meriah ya. Pasti kan ngundangnya 150 orang, 200 orang paling nggak. Nah, itu ditulis semua dan diedukasi. Ya. Jadi step pertama teman-teman buat project 100 ini harus segera cepat supaya kita bisa activity. Yang kedua, appointment. Langsung ke rumah calon prospek, mampir. Contoh saya ke rumah Pak Jemi, ya. Saya bel aja ting tong. Oh iya, kok iya. Kebetulan pas saya lewat dari gang sebelah rumahnya Gilbert. Kok tahu ya Gilbert? Waduh, yang mana ya? Nah, itu pas saya lewat sana, ingat rumahnya Koko daerah sini. Jadi aku mampir. Ya, ada apa? Enggak apa-apa ya, mampir aja. Nanti setelah masuk ngobrol-ngobrol dulu, baru nih kita ceritaku, aku sekarang di Prudential. Koko udah pernah tahu nggak program PW99? Apa itu? Nanti ceritain. Ya. Yang kedua, janjian WA atau telepon. Ingat, di WA hanya janji temu, nggak ada prospek. Nggak ada PW ini begini, PCB itu begitu, nggak ada. Jadi benar-benar pure, yuk kita jam 5 apa jam 7 ngafe yuk, ngobrol-ngobrol. Ya udah lama nggak ketemu nih. Kalau sama teman santai aja teman-teman. Ya anggap aja mau ketemu biasa. Ada apa ya? Nggak apa-apa toh. Kenapa kok harus ada apa baru ketemu? Namanya teman dekat. Tapi kalau teman yang nggak terlalu dekat, dia tanya apa ya kita harus bilang. Oh enggak, lu pernah tahu nggak tentang Prudential? Kebetulan aku cuma mau kasih info nih 5-10 menit. Ya, boleh nggak aku cerita? Kamu dengerin aja. Kalau bagus boleh pertimbangkan, kalau enggak anggap aja sebagai info. That's it teman-teman, gampang. Ya, just janji temu. Kita nggak cerita PCB, PW di WA. Ya, simple fact finding waktu kita ketemu sebelum kita prospek. Satu, kita bicara tentang family-nya. Ya, Gilbert saudaranya ada berapa? Ada 3 kok. Saya nomor 1, Ingva nomor 2, Jamie nomor 3. Teman-teman ingat, selain Gilbert berarti punya potensi prospek Ingva dan Jamie. Karena bisa jadi Ingva dan Jamie belum punya. Itu tujuannya kita tanya family. Anaknya berapa kok? Anaknya 4. Nah, berarti kan punya 4 calon prospek yang bisa di closing. Ya. Seringkali yang ikut misalnya suami istri, saya dan istri udah ikut. Tapi anak-anak belum. Ada loh yang kayak gitu. Yang kedua, kerjanya gimana? Kita bisa ukur kemampuan dia kira-kira. Ya, usaha apa kok? Enggak, aku cuma gudang aja. Kebetulan aku punya alat berat dan juga truk-truk untuk pengiriman. Wah, berarti lumayan gede nih. Ya, bisa nih untuk beli PW 10M. Bisa nih kayak paling enggak kalau pengobatan pasti ke Singapura nih. Nah, itu contoh. Ya, kenapa kok kita tanya kerjaan? Ketiga, rekreasi kemana? Oh, habis ini sih bulan 6 aku mau ke Amerika. Wah, ya. Ya, karena apa? Ya, jalan-jalan aja. Buang uang kecil, wes. Ya, berarti ini duitnya banyak banget, teman. Kemana? Nggak kemana-mana. Karena duitnya mepet, pas-pasan. Apalagi baru tutup toko. Waduh, ini bahaya. Ini mau bangkrut atau gimana, teman-teman ya. Nah, kalau udah arah-arahnya kok kayaknya nggak punya duit, rekrut aja, teman-teman ya. Apalagi dia udah punya usaha sebelumnya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi, orang-orang yang bagus direkrut adalah orang-orang yang sudah kerja, udah punya usaha, punya market, itu bagus untuk direkrut. Jadi kalau kita nggak selling ya rekrut aja. Ya. Terus message-nya, oh ya Ko, kita punya program nih, Koko by the way udah punya asuransi apa aja. Jadi kita nggak tanya, Koko udah ikut asuransi? Enggak teman-teman, itu zaman saya dulu. Zaman sekarang orang udah punya semua. Udah ikut apa aja. Pasti hospital ya? Iya. Ikut di mana kok? Di asuransi A, asuransi M misalnya. Oh iya,
Sudah on bill kah? Sudah sesuai tagihan kah? Sudah. Oh, luar biasa. Kok udah pernah nggak tahu program PCB 88? Oh ya, udah pernah tahu nggak program PW 99? Kalau memang Koko ada polis, boleh nggak saya bantu untuk review? Itu juga boleh. Opsi kedua, kita review polis dia. Ya, ini simple fact finding. Kalau ada teman-teman mau tanya, silahkan tanya ya. Nah, ini contoh nih, teman-teman kalau review. Dia punyanya apa aja, teman-teman? Ya, 90% kan orang sudah punya hospital. Kita review, dia punya kritis ini berapa? Jiwanya berapa? Seringkali orang kalau kritis di polisnya itu pasti sedikit. Cuma 100 juta, cuma 200 juta. Tapi ngomongnya ada, nggak salah. Memang ada. Tapi pertanyaannya kalau sampai ada apa-apa, cukup tak 100 juta untuk biaya pengobatan di Singapura? Maksud saya bukan rumah sakitnya, tapi pesawat PP-nya, bayar hutang cicilan rumah, cicilan usaha, ya anaknya sekolah, cukup nggak duitnya yang sekarang ada? Kalau nggak cukup, berarti pernah tahu nggak program PCB? Bagus loh kok, bayarnya cuma 5 atau 10 tahun. Tapi kalau ada apa-apa, misal orang terdiagnosa kanker, stroke, cicilannya akan dibayarin semua sampai lunas. Ya, berarti gimana ya? Belikan PCB sesuai hutangnya. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Ya, ini tujuan kita review. Nanti kita kalau ada reviewan, bisa kontak leadernya segera. Gimana sih cara review? Begitu kita udah review buka polisnya orang, fotoin aja ke leader. Nanti leader yang akan bantu sementara. Ya, lalu kita edukasi, ciptakan masalah kayak tadi. Kalau misalnya ada apa-apa, cukup dah 100 juta. Iya Kak, cukup. Kira-kira yang cukup berapa? Ya paling nggak butuh 2M. Nah, berarti kita lihatkan PCB yang 2 miliar. Ya. Yang kedua, jangan berharap semua yang prospek pasti closing. Ya, itu namanya roto edan, teman-teman. Ya, nggak mungkin, teman-teman. Karena juga orang kan pasti bukan nggak closing, tapi ada kebutuhan yang mungkin nggak bisa ditunda, nggak mungkin bisa spare untuk asuransi tahun ini. Tapi tahun depan mungkin bisa jadi kalau kita masih hubungan, dia akan beli dari kita tahun depan. Atau 2 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ya, yang penting kita tetap keep contact kalau orang ini potensial. Ya. Bermain dalam jumlah besar. Ya, seringkali orang cuma prospek 5 berharap closing 5 dan 5-5-nya puji Tuhan tidak closing. Lalu ngomong bisnis ini susah, kayaknya kok saya nggak jodoh. Teman-teman nggak bisa, teman-teman. Ya. 10-1 udah bagus, apalagi 5 berharap 5-5 closing. Nah, itu mujizat, ya. Karena Tuhan mengubah roti jadi 1000 itu hanya 1 kali, ya, nggak diulang berkali-kali. Jadi kalau Anda closingnya kebetulan itu ya hanya sekali aja, 2 kali, nggak mungkin berkali-kali. Ya, jadi sehingga kita harus jumlah besar. Prospek 100 orang, kok baru closing 3-4 orang? Ya wajar, teman. Kalian kan masih baru. Nanti seiring dengan jalannya waktu, prospek 200, 300, rasio closingnya menurun. Ya, prospek 5 closing 1, prospek 3 closing 1. Ya, dan seterusnya. Fokus ke PCB dan PW ini jauh lebih mudah. Karena kita sekarang memang terus terang agensi kita lebih banyak jual PCB dan PW. Karena jauh-jauh teman-teman lebih gampang. Daripada kita, kan udah on bill di sana, lebih bagus on bill di Prudential loh. Nggak perlu teman-teman, on billnya biarkan di perusahaan situ aja. Atau udah on bill di perusahaan Prudential juga sama agent lain, nggak apa-apa, biarin aja di situ. Nah, kita fokus kenapa kok dia butuh PCB dan PW. Ya. Jadi kalau kita ngomong untuk selling cycle, yang pertama adalah daftar nama, lalu kita appointment, janjian temu, just bikin janji, nggak kita prospek di WA atau telepon. Terus kita fact finding, tanya tentang family-nya, kerjaannya, rekreasinya, baru kita cerita mau program apa. Yaitu di presentasi atau review. Habis itu baru kita handling. Ya, handling itu misalnya, waduh, tapi sekarang ya sih banyak pengeluaran. Nah, kita harus jawab apa. Ya, baru setelah itu jangan lupa teman-teman, kita nggak akan pernah bisa closing kalau kita nggak follow up. Ya. Jadi kita berharap ini closing tanpa follow up ya susah teman-teman. Ya, apalagi Surabaya. Surabaya rata-rata pasti follow up-nya berkali-kali. Ya, 4, 5, 6 kali. Tapi kalau Jakarta bisa cepat.
tergantung daerah ya. Karena orang kan tergantung duit juga. Udah biasa nggak keluar duit buat ginian. Gitu. Kemudian kalau kita sudah follow up dan ternyata closing, jangan lupa anterin polisnya. Terus waktu anter kita minta referensi teman-teman. Oh iya, kamu punya nggak 5 nama untuk saya bantu? Punya program yang kayak kamu beli ini. Menurutmu bagus nggak program ini? Ya bagus, makanya aku beli. Ah ya wis. Kenapa kok kamu nggak cerita 5 orang? Tapi nggak perlu kamu repot-repot cerita, biar aku bantu. Ya kalau kamu merasa ini program bagus ya, harusnya kamu cerita ke temanmu dong. Tapi kan kamu mungkin kan sungkan. Ya kamu juga nggak fokus di asuransi. Nggak apa-apa, biar aku bantu. Kalau ada apa-apa, orang taunya yang bantu dia bukan aku, tapi kamu, karena kamu yang kenalin kamu. Nah itu referensi. Balik lagi, akhirnya 5 ini kan jadi daftar nama. Udah teman-teman prospek lagi seperti biasa. Appointment, fact finding, presentasi, jawab keberatan dia, follow up, dan sampai akhirnya daftar nama kembali. Oke? Terakhir teman-teman rajin konsultasi. Ya, banyak orang di bisnis prudential jagonya kelihatan teori, ya, tapi begitu praktek nggak pernah konsultasi. Akhirnya nggak bisa-bisa, nggak closing-closing. Akhirnya ngomong bisnis ini susah dan ya kurang mantap. Kenapa ya? Nggak pernah konsultasi, teman. Ya, even sampai saya zaman dulu leader pun saya masih terus konsultasi. Gimana ya kira-kira? Tapi mungkin konsultasinya sudah beda. Tapi at least saya tetap masih konsultasi. Ya. Nah, teman-teman itu terakhir yang tadi. Intinya adalah yang semua saya ngomong dari awal sampai akhir. Banyak banget. Percuma kalau kita nggak action. Ya, bisnis ini akan bisa grow. Bisnis ini akan bisa cepat kalau kita action. Kok tapi saya masih belum ngerti, nggak apa-apa ikut lagi teman-teman. Nggak ngerti ikut lagi sampai lu benar-benar ngerti. Ya, karena kelas kan nggak pernah bayar. Ya, kelas ini gratis teman-teman ya. Apalagi kita akan datangkan speaker dari top nasional nantinya tanggal 29. Ya. Nah, jadi teman-teman boleh ikut kelas-kelas untuk membangun. Tapi yang paling penting bukan teori dan kumpul-kumpul happy-happy kelas-kelasan aja. Tapi kita action, kita ikut kelas, action, ikut kelas, teman-teman pasti skillnya akan upgrade dan kemampuannya akan meningkat. Dan rasio closing akan lebih cepat, ya, timnya akan semakin grow dan seterusnya. Ya, harapan saya sih itu, teman-teman. Ya, karena bisnis ini kalau kita bisa capai 3 tahun, 2 tahun, ya kenapa harus 4 tahun? Ya. Tapi saya mau nyantai-nyantai ya, bebas. Ya, kalau bisa kayak cepat ya kenapa nyantai. Contoh, teman saya sukses di umur 40, sedangkan saya waktu umur 25 puji dong udah capai posisi tertinggi waktu itu. Dan udah punya income 100 juta above. Happy nggak? Ya happy, sama-sama menikmati income yang sama tapi beda umur. Ya, saya bisa menikmati happy-happy saya sedangkan dia kenapa ya? Coba waktu muda saya udah kenal Prudential. Teman-teman sekarang udah kenal Prudential ya. Jadi kalau kita bisa sukses lebih cepat ya why not? Ya, kalian punya hobi apa nanti bisa dikembangkan lewat bisnis Prudential. Nah, kira-kira begitu dari sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk Selfie, Brian, Bro Gilbert yang katanya kepingin belajar, ayo. Pengen tanya? Tahu. Ya, silakan. Jadi ini ada case ya, Bo. Hmm. Tadi kan sebenarnya good prospect itu bisa diajak ngomong. Hmm. Ya bisa diajak ngomong lah setidaknya. Nggak ngomong satu arah. Nah ini ada case lama. Eh, ini AI ku, Bo. AI ku ini tak prospek Desember. Desember waktu itu eh ya AI ku ini memang nggak pernah kontak-kontakan kita kayak dia sekedar AI sama ponakan. Terus tiba-tiba aku memang chat. "Ah, sekarang aku di Prudential." Terus habis itu, oh iya iya. Nggak langsung mau dia, cuman dia langsung ngomong, oh lah asuransi AIS punya dan sebagainya. Dia ini agent properti kok. Hmm. Agent properti, jadi ya sesama Agen. sales, sama agent. Habis itu langsung sorry ya ngomong di depan ya AI nggak mau dulu. Terus aku sambil konsul sama Pak Rio, oh nggak jualan kok AI, cuman ya sekedar main aja. Dia mau kok open. Akhirnya kita main main ke sana. Nggak, aku sendiri Ya. main ke sana ngomong-ngomong-ngomong. Tapi memang waktu itu caranya ada yang salah.
Jadi pulang itu nggak dapat apa-apa. Paling ngomong-ngomongnya tuh 3 jaman gitu, 3 jam 4 jaman. Lama ya. Oke. Nah, habis Lebaran, sorry kalau Lebaran, habis tahun baru kan aku kayak ucapin selamat, bla bla bla, ya keep contact lah, wesan mulai keep contact. Terus pas kemarin mau naik unit link, oh tapi pas pertama kali aku ke rumahnya, dia tuh udah ngomong memang kalau dia itu ditawari temen yang jadi agentnya sekarang, dia udah punya polis kesehatan, tapi saya kartu merah ngomongnya, cuman nggak tahu isinya apa. Nah itu salahku itu waktu itu nggak langsung review, jadi kayak ngomong-ngomong ngalor ngidul. Singkat cerita, mau naik harga kan, mau repricing, aku chat lagi lah, ada info gini gini gini, sekarang info bla bla bla, soalnya naiknya pasti mahal. Cuman dia langsung ngomong, nanti tak diskusi no ya sama suaminya gitu. Kalau aku mau main ke rumahnya, kayak tak main aja nggak apa-apa gitu. Cuman sekedar main aja jaga hubungan gitu. Tapi dia nggak mau kok. Nah kalau kayak gini artinya apakah prospekannya ini berubah dari yang bisa ngomong jadi nggak bisa diajak ngomong atau ya apa? Jadi sebenarnya dia udah punya polis. Kamu hanya infokan kalau akan ada repricingan gitu. Ya, karena waktu itu taunya pas ke rumahnya itu cuma tahu dia punya polis kesehatan tok, katanya kartu merah, dia tahunya kartu merah, cuman nggak tahu plannya apa. Nah, itu salahku juga, aku nggak review waktu itu. Jadi langsung pas singkat cerita, ya pas wes mau Maret itu, Februari kan Januari aku ucap-ucapan gitu, habis itu Imlek juga Februari mau repricing langsung tak info. Nah, habis itu dia minta kabari, tapi ternyata pricingnya diperpanjang sampai Maret. Maret itu tak follow up lagi. Terus katanya dia langsung pas Februari itu mau main ke rumahnya, dia kayak wes nolak gitu, kayak gak usah gitu, kayak nanti tak disuruhin sama suamiku. Pas Maret dia langsung ngomong, suamiku ngomong nggak dulu kalau asuransi soalnya banyak tanggungan gitu. Ya, kalau kita via WA atau via telepon, memang kita nggak bisa berbuat banyak. Itulah kelemahan kita. Kenapa kok kita nggak wise kalau kita prospek di WA atau kita prospek di telepon? Karena ya kita nggak akan bisa HO. HO itu mengatasi keberatan secara live gini loh. Cara apa lu nggak mau itu kan nggak bisa karena lewat telepon atau WA kan nggak kelihatan muka, orang juga bisa mikir. Jadi untuk PPH hospital yang merah kan repricingnya sudah lama banget. Mestinya ya nggak repricing ya dalam waktu dekat. Oh, Nggak tapi salah. lah misalnya dia mau nanti pas JIO kan wes gak bisa ke plus tau, PWH plus tau, langsung ke pro kan. Oh iya, betul, betul. Nggak bisa. Nah, itu yang aku info juga memang. Jadi karena ya kalau misalnya waktu itu kalau nggak salah ngomongnya ya mending di-upgrade ke hitam dulu aja. Karena kalau misalnya hitam ya mentok-mentok kan ada pilihan, nggak Hmm. langsung ke pro. Tapi kalau misalnya lewat ya nanti pasti harus ke pro, nggak bisa ke plus kan. Dan itu pasti Ya. jauh lebih mahal Wisan. Nah, Gitu. kalau kamu kan bicara mengenai biaya, sedangkan dia merasa itu nggak perlu dan nggak penting. Bisa Oke. jadi yang kedua, dia juga belum pernah klaim kan. Sehingga Ya, mirip kasusnya kayak nasabahku. Apalagi duitnya tinggal separuh, dia merasa rugi. Gila, gue bayar segini banyak, uang gue habis berapa ratus juta, tapi gue nggak pernah klaim. Udah nggak perlu asuransi lah, kayak gitu. Itu bisa juga, karena orang itu belum sadar, karena belum lihat teman dekat, saudara yang habisnya ratusan juta miliaran. Yang kedua, ya dia merasa ya nggak perlu asuransi. Asuransi itu biaya. Sehingga kita bisa cerita waktu ketemu sebenarnya harus direview yang pertama. review. Yang kedua, ya saya mau tanya, kalau misalnya ada apa-apa, nggak minta lo ya, masuk rumah sakit operasi cuma diganti 20 juta, cukup tak? Ai? Itu harus ketemu, karena kan kita harus tanya dia. Kalau di WA kan, contoh mau WA aku. Tuh, kok misalnya dioperasi habisnya diganti 20 juta cukup tak? Aku yang baca, "Loh, aku tuh gak pernah sakit. Ngapain kok aku mikir 20 juta? Oh, kayak aku nggak perlu dulu. Nah, kenapa kok aku jawab begitu? Karena orang cenderung nggak mau keluar duit. Apalagi nggak pernah klaim, merasa nggak perlu. Nah, kenapa kok waktu momen ketemu itu kita review? Karena kita bisa tunjukkan angkanya. Loh, ini loh di polis. Coba lihatannya. Kalau misal operasi diganti 20 juta, coba lihat di polis ini. Cukup tak? Nah, itu bedanya. Kenapa kok kita ketemu dan di telepon nggak bisa sama? Karena Iya. waktu ketemu, kita langsung view-kan berapa. Hmm. Nah, jadi kalau sekarang kembali lagi ke pertanyaanmu. Kalau sekarang ya apa ya? Dia kok rasanya merasa nggak perlu.
jadi nggak enak, kayaknya nggak usah dulu, nanti aku tak ngomong mbek bojoku. Ya nggak apa-apa, kita cuma bisa jaga hubungan, nggak apa-apa, aku cuma infokan aja Gilbert. Tapi ingat, kalau nggak minta ada apa-apa atau AI perlu bantuan klaim agentnya AI nggak bisa, telepon no Gilbert, nanti aku yang bantu. Even AI nggak ikut di aku nggak apa-apa. Jadi intinya Gilbert di sini cuma bantu toh. Ojo sampai orang-orang ini kecewa sama asuransi. Itu aja yang kita bisa harapkan dan ngomong ke dia. Karena kan ketemu nggak bisa. Iya, iya. Di telepon mau prospek juga nggak bisa. Nah ya gitu. Oke, oke, oke kok. Jadi bukan berarti nggak bisa diajak ngomong. Ya momentumnya nggak pas Oke, gitu loh. nggak Dia pas. merasa juga nggak pernah klaim. Ya duit yang dia bayar juga nggak jadi apa-apa. Gitu. Salah nggak? Ya nggak salah karena pemikiran dia begitu. Jadi mungkin ya kalau pas kita ketemu lagi yang model gituan, ingat, wah 3 jam ini lama loh. Kalau nggak dapat reviewan, nggak dapat proposal yang keluar, sayang. Kalau aku sih Iya, iya. biasa batasi. Kalau di nasabah biasanya cuman ya 1,5 jam, 2 jam untuk mentok. Aku sudah harus keluar. Nanti kalau memang di ilustrasinya 2 jam, 3 jam plus review nggak masalah. Karena kan benar-benar topiknya untuk review polis dia, untuk cerita ilustrasi dan memang open mind dia gitu. Oke, oke kok. Jadi sayang ya. Jadi kalau aku merasa kalau aku pribadi 2-3 jam itu lama pol. Sejam sejam setengah itu aku sudah merasa lama dan aku bosan di tempatnya orang. Jadi aku benar-benar aduh kok aku belum bisa review ya. Kok aku belum bisa open mind ya. Coba ya, ya apa ya cara ya aku open itu. Iya, Jadi mungkin diperbaiki di next prospect. Yang kali ini nggak apa-apa. Jangan lupa di message bahwa kalau ada apa-apa butuh bantuan klaim, Gilbert siap bantu. Even nggak ikut di Gilbert nggak apa-apa. Memang tugas si Gilbert kayak gitu. Gitu aja. oke kok. Terus wes ini wes terjawab sih kok. Nah, next setelahnya itu kok, aku ada proses juga aku dalam waktu dekat juga pas Desember. Ini case yang lain. Aku sempat cerita kok waktu itu. Dia sempat marah-marah. Jadi aku ke sana jam 11 siang. Udah WA-WAan kok. Oh, sekarang aku di Pruden dan sebagainya. Dia ngomong mau ditutup. Tapi aku wis gak ngereken. Ya wis gak apa-apa tak kesana ya. Misalnya AI mau tutup, nanti tak bantu. Nah, pas sampai sana memang nggak langsung ngomong asuransi. Dari jam 11 sampai jam 3. Nah, ini lama sisan nih. Lamaan ceritanya. Saya cerita-cerita, ada satu momen kayak ini AI-nya memang seneng ngomong. Ngoceh terus, pas ada diem, langsung tak ngomong-ngomong ya kemarin di WA kan ngomong ada polis mau ditutup. Dia langsung ngamuk. Oh. Kayak, wes gak usah lah. Gak usah ngomong-ngomong asuransi. Wes aku bayar, dia tuh premi 14 juta, 2 orang. Ada anak 3, tapi wes ditutup. Sisa suami dan istrinya ini, dia sama suaminya mau ditutup juga. eh Terus ya mau ngomong, kalau mau tutup tak bantu nggak apa-apa, wes gak usah ngomong bahas-bahas ya. Dia ngomong di WA itu, masih mempertanyakan manfaatnya. Tak bantu baca ya, AI. Di sini langsung tak bantu baca. Wes gak usah, aku nggak mau keluarin dan sebagainya. Dia ngomong kayak gini kok. Ada ngomong kalau misalnya balik lagi wes podo ae, like misalnya bayar berapa, kita mau misalnya sampai mana luar negeri dan sebagainya itu ngaruh ke harga bayarnya. Nah kalau kayak gitu ya apa kok cara ngehandle-nya kok? Untuk orang ngomong dia sih sebenarnya nggak masalah gitu. Mungkin ya nggak masalah kayak sakit keluar uang. Kalau dia beli asuransi, dia mau sampai Singapura atau sampai luar negeri, itu balik ke preminya lagi pada akhirnya. Hmm. Kalau misalnya nggak mau mahal-mahal ya wes cuma sampai Indonesia, dia ngomong. Nah kalau gitu ya apa kok? Maksudnya yang ditanyakan apa? Dia ngamuk-ngamuk kan kok, ngamuk-ngamuk. Terus aku jawab iya, iya tau gitu. Terus Ya, aja itu inti ya dia ada pertanyaannya, ngomong, eh dia hanya keluarkan statement kan. Kalau ya keluar statement. premi sekian ya bayarnya murah karena cuma bisa di cover di Indo kan begitu. Ya, oh aku ada ngomong juga. Loh AI, amit-amit ya AI. Sorry, nggak eman dah. Lah, misalnya AI bayar 14 juta, 1 tahun. Terus misalnya AI dalam 1 tahun ada masuk rumah sakit yang keluar lebih dari 14 juta. Itu ya apa? Wes gak apa-apa, aku kerja buat aku. Gitu. Aku kerja uangnya ya buat aku like misalnya sakit. Terus ya dia ngomong ya ujung-ujungnya balik ke premi itu. Dilanjutin itu. Misalnya aku mau sampai mana gitu. Jadi better tanpa asuransi. Iya, benar harus ini.
Itu enggak. Aku setuju sama AI. Ingat, apapun jawabannya orang, rejection-nya, kita harus setuju. Karena percuma berdebat. Even kita menang pun ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang juga kan. Jadi lebih baik kita setuju aja. Tapi kita ngomong, tapi kalau kita punya uang 1 juta, kita kumpul sampai 14 juta. Kalau sakit, keluar 14 juta. Bener nggak? Bener. Tapi pertanyaannya, kalau sakit keluarnya 140 juta, keluarnya 540 juta, ya apa terus saya? Sedangkan kita baru nyisikan 14 juta. Menurut AI ya apa? Dan bijaksana tak? Maksudnya gini tuh. Kita kumpul 14 juta itu berapa lama? Setahun. Ya oke. Nah kalau resikonya lebih dari 14 juta, rugi tuh. Gak apa-apa, aku bisa bayar sendiri. Betul. Kalau 14 juta, 50 juta, 100 juta, mungkin kita usahakan bisa. Tapi kalau kita ngomong ya nggak minta ya. Kalau kita bisa nebak ya, kita bisa nebak. Besok ini saya kayak, walah paling ceblok. Ceblok ini jatuh paling ya 15 juta oke. Tapi kalau resiko ini kita nggak tahu apa. Ya, contoh 500 juta. Sedangkan kita baru simpan uang 14 juta. Menurut AI kita bayar sisanya pakai apa? Sorry ya, aku ndak anu tok. Cuma ini aku berbagi info. Menurut AI gimana? Ya jelas memang orang pasti semua ada fasilitasnya dong, betul. Contoh, orang nonton bioskop aja ada kelas yang biasa, layar besar, atau kelas sofa. Sofa itu premier. Kenapa kok harganya beda-beda? Ya orang akan menikmati fasilitas yang berbeda sesuai dengan apa yang dia bayar. Kan nggak adil dong, orang bayarnya 5.000, tapi kepengin fasilitas yang 35.000, ya harus bayarnya 35.000 baru bisa menikmati sofanya, ya bisa menikmati popcorn, bisa jadi kayak gitu. Bisa nikmati layarnya juga 4K, contohnya kayak gitu. Ya sama kayak asuransi lah. Kenapa kok ada kelas Indonesia, kelas Asia kecuali Singapura, kelas All Asia? Ya supaya membedakan dong. Kan nggak fair bagi orang yang bayar. Aku bisa bayar 35.000 dapat Singapura. Kenapa kok dia yang bayar 5.000 bisa dapat Singapura? Kan nggak fair dong. Ya, Gitu. oke. Ya. Jadi premi yang kita bayar kan juga sesuai dengan fasilitas. Kita Singapura habisnya bisa miliaran. Otomatis premi lebih mahal ya pasti lebih cengli. Kalau kita bayar murah berharap dapat Singapura ya bangkrut perusahaannya. Jangan lupa, asuransi itu harus menguntung. Jadi perusahaan kalau stable dan memang betul-betul bagus, harus 3 yang diuntungkan. 1, nasabah harus diuntungkan. Dari sini asuransi sudah menguntungkan tuh. Boleh pilih kelas. Kalau Asia Singapura kita akan cover oke. Yang kedua, perusahaan harus untung. Kalau perusahaan sampai rugi, biarpun di cover Singapura, perusahaannya tutup. Pertanyaannya mau klaim di mana? Perusahaannya tutup soalnya. Ya, jadi nasabahnya untung, perusahaan juga harus untung tuh. Ya. Jangan lupa yang ketiga, kita kan juga sebagai agen harus untung. Kenapa? Supaya kita tetap kerja di sini. Sama, semuanya itu ya harus menguntungkan. Nggak bisa salah satu pihak aja yang untung. Nasabah kepengen untung ya, kita ya kepengen nasabah untung. Tapi masalahnya kalau nasabah untung perusahaan yang rugi, tutup gimana? Atau ginilah, ya apa kalau aku simpan uang di AI 14 juta, kalau ada apa-apa, sorry loh ya nggak minta, habisnya 500 juta aku bayar ono ya. Tapi 14 juta aku ambilin. Nah itu kalau biasanya pakai teknik counter atau cara yang dia mau, kita pakai balik ke dia mau nggak? Ya. Nah kalau AI nggak mau, aku juga nggak mau. Tapi ada satu perusahaan yang mau, namanya Prudential. Kenapa kok kita nggak invest ke sini? Untuk kesehatan. Event tuh duit hilang ya. Tapi yang pasti kan habis 1M, 2M pun kita bayar. Kasih story-story terbaru. Jangan lupa storytelling bahwa anaknya David yang dianiaya sama orang pajak itu habis 1,2 miliar. Dan itu dibayar Prudential semua. Yang barusan aku sharing di grup WA. Itu kan bingung. Si Davidnya nggak mau, si penganiayanya nggak mau bayar tagihan rumah sakit. Untung loh ada asuransi Prudential yang sesuai tagihan. Nah, anaknya minta sakit nggak? Enggak, anaknya dianiaya.
Ya kalau anaknya dianiaya kan nggak minta berarti. Habisnya bukan 12 juta, tapi 1,2 miliar. Pertanyaannya dibayar pakai apa? Contohnya kira-kira begitu. Oke, oke, ya kok. Terus kalau misalnya kayak gini nge-follow up ulang ya apa kok? Cara untuk nge-reach out ulang. Aku sama Aiku ini ya masih chat-chatan sih kok. Soalnya kayak dia tuh sering tanya aku sampai sekarang. Kadang-kadang tuh kayak dia punya usaha makanan kecil. Karena aku cukup senang sosial media dan sebagainya, desain-desain. Kayak sering tanya-tanya telepon gitu. Cuman aku wes gak pernah bahas asuransi. Aku mikirku kayak ya nyenengi AI dulu. Cuman ini bisa harusannya. Cuman pasti lama. Karena pada saat itu dia mau bener. Aku kena mental sih gue jujur. Kalau Terus follow up-nya apa kok? Kayak kita mau masuk lagi sewaktu-waktu. cara memfollow up-nya, ya datang aja ke rumahnya dia, apa ketemuan. Kan dia udah welcome dong, nggak bahas asuransi, nggak bahas apa dia Ya. tanya. Mm. Udah datengin aja, ngobrol-ngobrol masalah desain. Oh iya AI, gini loh, aku tak lihat-lihat AI ini kenapa kok asuransinya nggak di-on-bill-kan? Sayang loh, ulang lagi. Loh, gua kan udah bilang kemarin. Nah, nanti kamu open main lagi pakai cara yang aku infokan ke kamu. Ah, oke, oke. Kasihan loh AI, ada kasus ini loh, David yang dianiaya. AI tahu nggak habisnya berapa? 1,2 M. Untung loh dibayar sama Prudential semua. Pakai story yang terbaru aja. Jangan lupa storytelling ya. Jadi waktu kita follow up, itu kunci utama ada di storytelling. Kita punya cerita yang up to date dan terbaru. Yang cerita David dianiaya ini kan 1,2 miliar ini kan lagi hot. Dipakai. Kebetulan Prudential bayarin semua tagihan 1,2 miliar. Even anaknya belum kenal siapa-siapa loh. Papanya aja nggak tahu siapa. Mamanya ya nggak tahu karena mungkin otaknya wis rusak parah ya. Makanya repot ya. Orang wis hati-hati. Orang ada aja yang nggak suka sama kita. Akhirnya dipukuli, ya dianiaya, ya nggak minta tuh. Siapa sih yang mau minta kayak gitu? Nah, coba lah kita nggak punya ya apa terus? Uang dari mana 1,2? AI, tak aku sarano, wis beliau lah. Ini loh per tahun, jangan lupa langsung bawa ilustrasi. Oh, Ya, jadi ke oke. rumah orang, siapkan aja pelurunya, ya senapannya, siap Belum tahu ditembak. belum tahu ini kok data diri ya. Kira-kira aja umur berapa kan Oke, Pak? oke, oke. Kalau Oh iya, nggak tahu, iya, tanya Mama. Ma, itu AIX ini iya, umur iya. piro ya kira-kira 45. Ya udah, bikin aja ilustrasi ngawur umur 45. Anggaplah namanya Mami A. Oh ya, Mami A ini preminya sekian. Kira-kira dia mau cover mana? Ya anggap aja Silver B atau Asia kecuali Singapura, Jepang. Kalau dia berduit, kaya banget ya jangan bikinkan silver dong. Bikinkan gold B atau ya gold B lah. Atau silver B. Paling enggak gitu. Jadi kita Oke, oke. datang udah siap, udah mateng gitu persiapannya. Jadi anytime kita butuh tinggal tembak, selesai. Iya, iya. Oke kok. Oke. Terjawab, terjawab kok. Ya talenta desainnya atau bisa apa itu sebenarnya hot topic untuk eh, waktu kita prospek. Contoh misalnya dia lagi punya toko atau apa. Kenapa kok tokonya nggak diiklan di medsos? Aduh aku nggak ngerti cara pemasarannya. Ya kamu ajarin. Orang kan suka diedukasi. Nah, iya itu kok. Itu orang diedukasi, ya kan nggak diedukasi sampai profesional. Kan cuman caranya begini loh AI. Pasang di story, di feednya dikasih begini. Caranya gampang pakai aplikasi ini, contoh gitu. Aku yang orang awam, ya apa sih caranya? Ya apa ya Pak? Oh iya, hebat ya kayak gini. Nah, orang jadi open untuk dengarkan kamu. Wah, enak ya Gilbert ini tahu banyak hal tentang promosi. Ya apa sih caranya? Aku sudah happy sama kamu. Begitu kamu cerita sama aku juga open sudah. Ya coba kamu lihatin lah polisku mana sih bisa di-upgrade. Biasanya begitu. Kalau orang sudah teredukasi, orang udah happy, dia kasih semuanya ke lu. Caranya gitu. Oke, oke kok. Ya, jadi ada dulu temanku yang memang jago di dunia persulapan. Jadi orang dibuat happy. Wih, kok bisa ya? Keren banget ya. Waduh, coba main yang lain. Ah, main yang lain. Wah, happy lagi. Terus dia ngomong, iya ya, ya apa ya, Pak? Lu mau cerita apa? Dia cerita, ya sudah coba lihatkan aja sekian. Dan puji Tuhan hebat tuh. 3 bulan API-nya 80 juta gitu-gitu doang. Jadi dari show sulap bikin orang happy.
sambil cerita asuransi, closing. Jadi kalau kita punya kelebihan di mana itu sebenarnya talenta yang sebenarnya bisa kita pakai buat ya sekaligus satu edukasi orang tentang yang dia perlu. Yang kedua, kita bisa masuknya jauh lebih smooth. Tanpa misalnya kalau kamu tanpa cerita atau ngajarin orang akan hard selling namanya. Hard selling itu maksa untuk cerita ini dia padahal belum open gitu. Tapi ketika orang sudah merasa teredukasi dan orang kepengen tahu, belajar dari lu happy, orang sudah open. Ya, jadi Oke. itu dipakai, dicoba. Oke, Ada terjawab kok. yang lain? Oh, Brian, ada yang tanya nggak kok? Brian. Ini kayak pemain Tekken. Brian sudah luar biasa. Udah closing kok ya. Wah, hebat. Enggak, aku mungkin mau nanya ini, kok. Jadi kemarin tuh ada bolak-balik sih datang ke rumah mami angkatku, sampai Belani ke tempat kerja ke Sidoarjo, bolak-balik. Cuman yang aku bingung itu, entah mungkin aku yang salah ya. Jadi ceritanya udah punya insurance, terus juga sudah pernah klaim, dan infonya sudah pernah di upgrade ke on bill. Dia pakainya unit link. Cuman yang aku heran, dia dulu pernah cerita sempat diklaim awal-awal sebelum on bill, itu kan memang cuma tercover mungkin 70-80%. Nah, yang aku bingungkan, yang mau tak tanyakan, kan aku bolak-balik nih bilang, Mami, ayo kapan-kapan sesekali tak pinjem polisnya, tak review. Nah, selalu aja ada alasan kalau yang nggak pas. Dia bilang, oh di rumah lah, terus pas aku datang ke rumahnya nanti alasannya, aduh saya harus bongkar ya dan sebagainya. Jadi kayak ada aja alasannya. Itu ya apa ya kok? Kalau misalnya cuma untuk sebatas mau mereview polisnya aja sudah susahnya bukan main. Mungkin karena dia sudah punya insurance yang oke, unit link juga oke, on bill juga. Cuman pengen lihat aja itu loh, kok setengah mati rasanya. Mungkin gimana kok? Ada masukan mungkin? Oke, good question. Jadi nggak salah juga dia bilang gitu. Kalau mungkin aku pun jadi papi angkatmu, aku juga akan merasa mungkin ini yang ngerepoti aku gitu. Mestinya ya bukan nggak mau ya, karena apalagi kamu sudah dianggap anak angkat ya pasti mau lah. Bukan karena negatif alasannya, tapi ya karena pure harus bongkar bisa jadi ya. Cara untuk kita review tanpa harus buka polis gimana? Ada yang tahu nggak? Pulse. Nah, jadi kemarin aku nemenin salah satu leader lah ya untuk review polis. Ya udah ketemu orangnya nggak ada polisnya kan nggak mungkin. Tapi orangnya cukup open dengan asuransi gitu. Terus aku bilang, kok udah pernah tahu nggak aplikasi Pulse? Kalau polisnya repot nyari atau mungkin kita juga repot sibuk, iya gue ini sibuk banget. Gini aja, download Pulse aja. Kok pakai apa Android ya? Nah, kok coba download aplikasi Pulse. Nah, dia langsung kasih handphonenya. Di-download lah namanya Pulse, Pulse, Widu Pulse kalau di Android. Ya. Udah download itu, sekarang aku tanya, kok masih inget kan nomor polisnya? Oh ada, ini loh ada kartunya, ada apa kan dikasih keluar semua. Masukin aja login pakai email sembarang, terus nomor polis sama nomor handphonenya sesuaikan dengan polisnya, plus nomor polisnya yang paling penting sih, itu masukkan input di aplikasi Pulse-nya. Nah, kalau kamu nggak punya Pulse, kamu coba. Nah, nanti dari situ kamu tahu, oh caranya gini. Jadi next, untuk review polis, gak usah pakai buku. Selama dia pakai Android atau Apple, dia bisa download Widu Pulse. Kamu sudah bisa review polis dia, tanpa dia harus bawa buku. Karena di sana lengkap, manfaatnya jelas, saldonya berapa jelas, agentnya siapa kelihatan. Pertanyaan berikutnya, saldo yang Koko bilang ini, kalau unit link kan ada nilai investasi atau nilai jiwa apapun lah itu ya. Itu langsung keluar juga di aplikasi. Lengkap. Oh. Saat update-nya sudah di major juga keluar. Kalau buku kan belum tentu lengkap. Iya. Tapi kalau Pulse pasti lengkap karena dia online. Oh. Jadi ya harus orang harus bawa bukunya. Bisa jadi ya
Contoh aku taruh berangkas, tak iya tok, bukan aku nggak mau, tapi ya wes sak nemu lah, apa saat nanti aku buka berangkas juga kadang lupa. Gitu. Ya kalau merasa nggak urgent, kenapa kok makanya somehow kalau kita buka polis zaman dulu kita selalu ngomong bahwa kalau misalnya nanti di polis itu ternyata yang kamu beli nggak bayar sesuai perjanjian ya apa? Ternyata kamu cuma dibayar 25% terus ya apa? Kamu mau salahkan siapa? Makanya ayo tak bantu review. Nah akhirnya orang merasa ada kepentingan kan. Waduh iya. Nanti pas aku gak dibayar semua terus ya apa? Ambil no polisi ya. Orang merasa ada kepentingan. Jadi kita pakai teknik juga setengah ngasih tahu dia. Loh sampai ternyata agennya nggak ngasih manfaat ini apa? Kamu loh yang rugi. Waktu klaim ternyata mau dibayar sekian terus kamu apa? Salahkan perusahaan nggak mungkin. Salahkan agent percuma sudah bayar, sudah waktunya klaim kan gitu. Ayo tak bantu review. Itu dia mau direview, ya itu teknik untuk review. Jadi kita sedikit berandai-andai bahwa polisnya nggak tentu bagus. Tapi true story memang banyak polis yang nggak bagus. Makanya kita ngomong kayak gitu untuk review polis. Yang kedua, ya kalau orang sudah mau direview tapi berkendala bukunya nggak tahu taruh mana atau sih ya nanti tak cari. Terus gini ya. Ayo tak bantu. Kamu ada handphone dong, ayo download Topus. Bisa lihat dari situ. Udah langsung review aja. Oke, nangkep kok. Tak coba di sini. Coba download. Jadi Iya. jangan sampai ketemu orang sih yo. Waduh, ya apa ini? Telepon leader mateng ya apa cara lucu. Aku dulu sebelum review orang, temenku bilang, sekarang enak loh, bisa review Lapus. Ya apa ya? Kok gak biasa ya, enak review buku ya. Jadi masih tradisional gitu. Tapi setelah aku download, walah gampang pol, enak gini. Jadi mau ketemu siapapun nggak ada alasan lagi, bukunya hilang lah, bukunya nanti lah. Ya wis langsung aja. Selama dia punya kartu atau nomor polis aman. Oke, mantap kok. Sangat jelas kok. Ya, makanya ikut kelas itu fungsinya gini, kita nggak ngerti tanya gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak Pak ada, Info nggak saya tanya, langsung. Pak Info. Apa? Pak Info nggak ada tanya. Oh, info sudah jelas, terus profesional. Enggak, mau tanya. Ini. Nggak usah tanya-tanya, Enggak usah tanya ya. Matikan wis. Nah, kalau sudah ngerti, sudah lama nggak perlu tanya. Lu sudah lakukan ya sudah. Ya, Tanya ini bos, ini gimana caranya? Selama 8 toko tadi semua pakai cap semua itu gimana ya? Closingnya kok tetap menolak. 8 toko saya datang ini cap semua. Nggak mau berubah, nggak mau goyang, nambah polis lain apa gitu, nggak mau goyang. Kolot sekali bos, gimana ya atasi? Biar saya bisa datangin lagi bos. Ya sama caranya review, lalu ditunjukkan untuk Jadi satu toko tadi itu sudah hampir setengah jam 1 jam. Sebagian, pokoknya 8 toko. Cap semua bos. Ya nggak apa-apa, bagus. Kalau 88-nya kamu nggak bisa masuk kan berarti ada yang salah. Nah itu mungkin salahnya dari situ, mungkin apa ya kira-kira ya. Nah, apa kurang edukasi terus kurang pendekatan atau bagaimana? Ya kalau aku lihat dari cara pendekatanmu yang sebelum-sebelumnya kan terlalu berputar-putar ya. Apa yang kamu jelaskan kamu ulang-ulang sampai 10 kali buat apa? Satu. Yang kedua, langsung aja review polisnya. Ya. Yang ketiga, ya pendekatanmu mungkin karena kamu suka mengulang-ulang jadi orang juga nggak terlalu respon gimana gitu. Terus yang keempat juga respon orangnya kan paling penting. Mau dengarkan nggak? Kalau semua 88 mau 100 orang nggak mau dengarkan ya percuma kan. 4 yang mau dengarkan. Sampai ngobrol-ngobrol bicara soal pro yang apa? Kena masalah, bisa saya jelaskan, dia paham. Ya cuma mungkin harus datang lagi. Kalau Ya, ini 4 orang. problemnya mau cerita apa kan gitu aja. Dia ngerti nggak dengan yang kamu ceritakan PCB atau PW? Kalau dia nggak ngerti ya kamu mau cerita 100 kali 100 toko ya percuma kan.
Penting Ya nggak? kalau Ya, tadi kan aku sudah cerita, orang hmm, nggak mau karena satu adalah biaya, rejection, keluar duit. ya itu mungkin. Caranya PCB dan PW ini bisa jadi harta ya, itu tergantung kamu jelaskan dan open mind. Kan tadi aku sudah Hmm, jelaskan di final touch ya bahwa ya. Ha. fungsinya apa, kenapa kok perlu. Kalau misal sampai sakit, terus habis itu nggak minta ada utang usaha, ada apa, itu kan memang dibayar rumah sakitnya sama asuransi cap. Nah kalau KPR, hutang usaha dibayar pakai apa kok? Udah kamu Hmm, jangan, intinya gini loh, kalau prospek orang, jangan terlalu banyak kita yang dominan bicara. Kenapa kok slogan Prudential saya suka banget, always listening, always understanding yang dulu. Karena kan mulut cuma satu, kuping dua, banyak mendengarkan. Baru kita kasih solusi. Mulutnya satu ya dipakai seminim mungkin, tapi efektif. Ya, jadi bukan kita suruh ngomong terus enggak. Dengarkan dia kira-kira dia ini gimana sih total apa keseluruhan polisnya, apa yang dia perlu, apa yang dia butuh. Istrinya udah punya enggak? Anaknya udah punya enggak? Kalau punyanya cap doang, terus kalau misalnya nggak masuk rumah sakit, ya contoh kanker nggak harus stay di rumah sakit kan. hmm. Nah, perawatannya kalau misalnya ke Singapura gimana? Biaya pesawatnya apa? Tinggal apartemennya apa? Ya aku nggak bisa cerita banyak lah karena itu kan case by case. Lebih baik kamu konsultasi aja case by case. Nggak bisa pukul rata 88 sama ya. Berarti kamu yang salah kalau 88 sama. Iya. Setiap yang kita prospek nggak mungkin sama. Pasti punya eh, aneh-anehnya sendiri lah. Istilahnya pasti punya pemikiran sendiri. Tergantung kitanya mau ngomongnya gimana. Ya ya. Paham. Intinya yang di final touch tadi yaitu kesimpulannya. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak cerita. Misalnya kayak Gilbert, misalnya 3 jam. Itu kan terlalu lama. Kalau saya di tempat orang maksimal setengah jam 40 menit udah saya prospek. Karena kumpulkan informasi 40 menit cukup lah. Atau paling lama sejam. Sejam itu udah lama sekali. Udah habis itu prospek aja. Review, prospek. Ya kalau canvassing ya nggak usah berharap cepat. Nggak bisa cepat punya. Kamu salah kalau berharap bahwa kok 88 nggak mau ya wajar. Namanya juga orang nggak kenal. Contoh, Pak Ingva prospek saya toko. Saya nggak kenal Pak Ingva ya nggak saya anggap lah. Nah, apalagi Surabaya. Wajar nggak? Wajar. Ya karena kan orang takut ya. Bener nggak? Tiba-tiba penipu. Ntar tiba-tiba dia lari lagi. Tiba-tiba bukan orang prudensial. Bisa nggak mikirnya? Bisa juga. Ya, selama hubungan baik, keluar proposal, nanti waktu di proposal baru cerita panjang lebar. Nggak apa-apa. Tapi selama di awal-awal nggak usah panjang-panjang. Even kita prospeknya udah kenal, udah dapat data pulang. Oh iya nanti ini kuenya masih enak. Ntar aja waktu proposal mau cerita gitu nggak masalah. Sambil makan kuenya kalau bisa. Gitu. Ya. Jadi kalau prospek first untuk dapatkan data di timer 1,5 jam kalau bisa check out. Ya. Supaya nggak kelamaan, nggak wasting time. Itu aja dari saya, Pak Ingfa. Oke, Bos. Ya untuk Brian Mantap. juga. Sudah mantap? Mantap. Mantap kok. Siap. Nanti kalau kurang jelas nanti ikut kelas lagi tanggal 29 kita datangkan top nasional ya. Agency Director Nasional umur 28. Income Di final toss ini terakhir ini saja, Bos. ya Kan 29 Touch saja. bulan ini terakhir cuman ini aja. Ini Karena aja kan ya. lebaran. Ya, Ah, kita lebaran juga final touch gak ada yang datang. Sekarang aja iya. tentatif semua kan gitu. Iya, iya, iya. Ya, karena berhubung lebaran ya saya maklumnya aja karena orang bingung liburan lah, bingung apa. Ya Oh. nggak tentatif kalau gitu. Karena kan eh, harinya, bukan saya nggak mau offline ya. Karena kan tadi saya tanya ke grup, ya lebih pasti. Karena yang Muslim kasihan harus buka puasa, harus apa. Jadi kalau tentatif eh, nggak nggak sama kayak nggak musim apa namanya, nggak musim Lebaran kan kasihan mereka yang buka puasa gitu. Ya makanya saya alihkan ke online aja.
supaya mereka juga nggak harus balik buru-buru habis buka puasa langsung kerja lagi kan kasihan. Iya, iya. Ya teman-teman, nanti sampai jumpa di final task berikutnya dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Ya, langsung prospek. Yang penting adalah bukan teori, yang penting adalah praktek. Nggak ngerti konsultasi, prospek lagi. Kalau ada tanya apa di grup aja nggak apa-apa, supaya bisa dapat jawaban yang bervariasi, gitu. Ya, Oke. oke, Oke. sukses teman-teman. Thank you ya, Bos. Thank you, Ya. teman. Thank you. Satu. Thank you.